Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Melika Ayu Ananda dengan NPM 2001-2010-214 dari kelas Strategi Operasi I. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Artificial Intelligence atau yang biasa disebut dengan AI. Artificial Intelligence atau yang biasa disebut dengan AI adalah komputer digital atau robot yang dikendalikan komputer yang melakukan tugas-tugas yang biasanya diasosiasikan dengan manusia cerdas. Ini bisa melibatkan pengembangan sistem yang dilengkapi dengan proses intelektual yang menjadi ciri manusia, seperti kemampuan untuk menalar, menemukan makna, belajar dari pengalaman, atau menggeneralisasi. Ada berbagai bentuk artificial intelligence, yaitu ada machine learning, natural language processing, dan robotic process automation. Machine learning merupakan jaringan saraf. Jaringan saraf didasarkan pada fungsi otak manusia melalui neuron dan bagaimana sinyal listrik menyala untuk mengirimkan informasi. Teknik machine learning digunakan untuk secara otomatis menemukan pola dasar yang berharga dalam data kompleks yang sulit ditemukan oleh manusia. Selanjutnya, pola dan pengetahuan tersembunyi tentang masalah tertentu dalam data dapat digunakan untuk memprediksi kejadian di masa depan. Yang selanjutnya ada Natural Language Processing, yang merupakan cabang ilmu komputer, artificial intelligence, dan linguistik yang berfokus pada interaksi komputer dan bahasa alami manusia. Natural Language Processing digunakan untuk mengekspresikan pengetahuan dan emosi manusia untuk mengirimkan tanggapan kepada orang lain dalam bentuk komunikasi. Tujuan utama Natural Language Processing adalah membaca, memecahkan kode, dan memahami bahasa manusia. Bentuk ketiga ada Robotic Process Automation, yang merupakan peralatan yang dapat melakukan berbagai tugas dengan pemrograman. Robotic Process Automation mengacu pada penggunaan perangkat lunak pintar yang digunakan untuk melakukan tugas manual, berulang, dan memakan waktu secara efisien. Artificial Intelligence itu ada yang kuat dan lemah. Lalu, apa sih perbedaan dari Artificial Intelligence yang kuat dan lemah? Konsep AI kuat dan lemah berasal dari Searle pada tahun 1980. Ia keberatan terhadap argumen yang diajukan oleh para pendukung gagasan bahwa hubungan antara otak dan tubuh manusia identik dalam banyak hal dengan hubungan antara perangkat keras dan perangkat lunak AI dan kesadaran mesin. Searle berpendapat bahwa ada dua kategori, yaitu AI kuat dan AI lemah. Bagi Searle, AI yang kuat dapat dianggap sebagai proses pencarian untuk menghasilkan pikiran atau kecerdasan. Pikiran ini akan memiliki dan memahami kondisi mental lainnya. Dengan demikian, mesin yang dikembangkan dapat dikatakan memiliki pikiran, meski pikiran ini akan didasarkan pada program yang berjalan pada perangkat keras. Selanjutnya, Searle memandang AI yang lemah sebagai upaya memodelkan pikiran manusia dengan cara yang mirip dengan pemodelan cuaca kondisi, perubahan iklim, atau fenomena alam lainnya. Lebih jauh, AI yang lemah tidak bertujuan untuk mereproduksi atau menghasilkan pikiran seperti halnya model komputer dari badai yang sedang berlangsung yang berusaha mereproduksi badai yang sebenarnya. Lalu yang selanjutnya ada perkembangan teknologi Artificial Intelligence yang utama saat ini. Penelitian AI adalah bidang yang terus berkembang sejak muncul di tahun 1940-an. Menurut Bonaccio pada tahun 2020, belakangan ini penelitian AI telah tumbuh sebesar 12,9% setiap tahun di seluruh dunia. Bonaccio menggambarkan perkembangan global tentang AI, yaitu dalam 4 tahun ke depan, ada prediksi bahwa China akan menjadi sumber AI global terbesar. China akan diikuti oleh Amerika Serikat, lalu ada India yang dipandang sebagai negara terbesar ketiga dalam hal penelitian AI. Diikuti oleh Eropa. Eropa merupakan wilayah terbesar dan paling beragam dengan tingkat tinggi pada kolaborasi internasional dalam bidang penelitian AI. Lalu, untuk contoh studi kasus pada perusahaan, saya mengambil Artificial Intelligence pada perusahaan Starbucks. Starbucks merupakan sebuah merek yang berasal dari Amerika Serikat. Sebuah kedai kopi yang pertama kali didirikan di Seattle, Amerika Serikat. Starbucks dikenal sebagai tempat bersantai dan tempat untuk bersosialisasi bagi masyarakat urban Amerika Serikat. Nama Starbucks diambil dari salah satu karakter dalam novel terkenal Moby Dick dengan logonya yang berupa putri duyung berekor dua yang biasa disebut Siren.
Starbucks adalah jaringan kedai kopi yang dikenal tidak hanya karena berbagai kopi yang mereka sajikan, tapi juga pengalaman yang diberikan para pelanggannya. Mereka tidak segan untuk mengadopsi teknologi, misalnya pada aplikasinya, Starbucks menawarkan rekomendasi khusus untuk setiap pelanggannya berdasarkan apa yang mereka pesan. Kali ini, Starbucks bekerja sama dengan Microsoft untuk menawarkan rekomendasi personil ke pelanggan drive-thru. Saat ini, fitur yang dinamai Deep Brew itu tengah diuji di Trier Center Innovation Hub di Seattle, Amerika Serikat. Deep Brew dirancang untuk membantu barista mengumpulkan informasi dari pembeli hingga membuat pesanan jadi lebih cepat. Mesin kopi artificial intelligence ini akan melaporkan informasi tentang apa yang paling banyak dipesan pelanggan. Hal ini membuat Starbucks dapat melacak pemesanan paling populer serta kapan partisinya perlu diganti. Mesin-mesin tersebut juga dapat membuat 3 suntikan espresso secara instan, sementara barista hanya dapat membuat 2 shot dalam sekali tarikan. Semuanya membuat proses pengerjaan kopi jadi lebih cepat. Di samping itu, juga mengurangi beban serta tingkat stres pada barista. Dilansir Fast Casual, hingga kini Starbucks telah menginstal 800 mesin dan akan menginstal 4.000 lagi. Banyak karyawan yang menyukainya sebab mesin ini seakan berinteraksi dengan pelanggan. Selain itu, Starbucks juga menghubungkan mesin kopi mereka ke Azure sehingga platform cloud milik Microsoft itu akan bekerja layaknya command center. Dengan begitu, Starbucks bisa mengoperasikan mesin dengan lebih efisien serta memprediksi masalah yang mungkin terjadi. Mengingat betapa sibuknya Starbucks, ini bisa membantu mereka mencegah terjadinya masalah di tengah kesibukan. Selain itu, juga akan membantu Starbucks untuk memperbarui menu pada mesin kopi yang mereka gunakan. Jika sebelum ini memperbarui semua mesin kopi Starbucks membutuhkan waktu hingga berminggu-minggu, kini semua itu bisa diselesaikan dalam waktu harian karena update cukup dikirimkan melalui cloud. Starbucks juga menggunakan program blockchain dari Microsoft. Program ini akan menunjukkan perjalanan biji kopi yang digunakan Starbucks. Mungkin sekian materi tentang artificial intelligence yang dapat